akan membahas terkait dengan nuzul Quran, ya. Kenapa kita bicara tentang nuzul Quran itu? Karena kita bicara tentang turunnya Al-Quran, ya. Dan saya tidak mengisahkan sejarah turunnya. Kita tahu Quran itu turun 17 Ramadan, ya. Tapi yang ingin saya bahas kali ini adalah apa sih fungsinya Al-Quran bagi kita. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Bapak Ibu, kalau kita di rumah, kita misalnya sekeluarga itu keluarga kecil, ibu, bapak, lalu ada anak 3 atau 2 atau 4, itu biasanya HP-nya berapa minimal? Nah, sesuai jumlah Bapak Ibu ya. Kalau anaknya 3, ibu dan bapak satu-satu itu 5. Pertanyaan saya, kira-kira kalau 5 anggota keluarga, Al-Quran di rumah ada 5 enggak? Ada enggak? Nah, kok enggak mantap jawabnya ini? Insya Allah ada ya. Kalau kita 5 orang di rumah itu minimal kita punya Quran tuh 5. Artinya apa? Kita ngaji bareng sama anak kita itu, nyimak bareng, kita baca bareng. Jangan kita itu pakai HP sendiri-sendiri, HP nggak pernah bareng Pak, ya. Duduk pojok sana, anak datang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk kamarnya udah sendiri. Ibu nanti datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, habis itu balas HP sendiri. Bapak juga begitu, HP, makan aja nyuapin nasi ke mulut, buka HP dulu, gitu kan. Itu ketergantungan kita pada HP itu luar biasa. Tapi sudah nggak kita tergantung pada Al-Quran? Saya hari ini belum baca Al-Quran loh, saya tak baca Al-Quran dulu. Habis sholat misalnya Bapak Ibu ya, raketang 1 ruku dibaca, gitu. Karena kita membiasakan membaca Al-Quran itu supaya apa? Supaya Al-Quran yang kita baca bukan hanya mendapatkan pahala. Ingat, Kanjeng Nabi ngendiko, Bapak Ibu yang sering membaca Al-Quran, nanti di dalam Al-Quran, di dalam kubur kita nanti itu yang menerangi apa Bapak Ibu? Al-Quran itu sendiri. Mantapkan diri kita, saya harus membaca tiap hari Al-Quran. Sehalaman cukup, oke. 2 halaman lebih baik lagi. 1 ruku boleh. Pokoknya biasakan membaca Al-Quran. Semakin lecek Al-Quran di rumah Bapak Ibu, itu semakin baik. Tapi kalau ada Al-Quran di rumah itu halamannya masih nempel, nah berarti kita orang tahu dibuka. Al-Qurannya berdebu, ada tetangga meninggal dunia. Ini contoh Ibu nggih, yen ndak kula ndongake lho tanggane meninggal tuh. Mboten. Lalu, Pak, Bu punya Al-Quran, kula ngampil nggih. Oh nggih, pas dibuka golek angel golek, karena ora tau diwaca. Pas digolek debune oke, karena enggak pernah dibuka. Kalau kita menemukan Al-Quran seperti itu, berarti Al-Quran hanya di rak-rak buku kita, disimpan di tempat yang kita kadang lali, lenggolek angel, karena kita tidak biasa membuka dan membacanya. Maka Kanjeng Nabi juga ngendiko Bapak Ibu, ya, zayyinu buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah kalian itu, kata Kanjeng Nabi, dengan apa? Dengan sholat. Lalu dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, hiasi rumah kita, alhamdulillah itu sangat baik. Saya di tetangga saya itu saya tahu betul. Kalau saya jalan pagi sama istri saya jam-jam habis sholat subuh itu 5:30 lah ya. Itu ada tetangga itu, ini menurut saya membanggakan lah, udah sepuh kelihatannya Bapak itu. Ya umur pasti nggak tahu kalau nggih Pak, paling sekitar 70-an lah. Suaranya pun bergetar soalnya. Nggih, kakung. Itu setiap saya lewat, setiap subuh nggak pernah leren Bapak Ibu membaca Al-Quran. Saya sebagai tetangga itu salut saya. Wah, si Mbah ini mempeng tenan le membaca Al-Quran. Baca Al-Quran udah Bismillahirrahmanirrahim gitu, alon banget suara, tapi terdengar karena subuh kan masih sepi. Tetapi ajak dia membacanya Bapak Ibu, membaca Al-Quran. Bahkan itu saya sebagai orang yang ngerti bahwa fadilah membaca Al-Quran itu banyak sekali, maksudnya keutamaannya itu,
semakin menambah kesadaran saya. Masa simbah-simbah yang suaranya sudah begitu bergetar, nafasnya gitu emang siji loro telu gitu, rajin baca Al-Quran. Kita yang nom-nom kok arang-arang baca Al-Quran. Sampai saya sering dibilang istri, tuh lho Pak, simbah tuh dengar, oh jangan ngomong aku, wah ibu bareng ya aku dungono, saya bilang. Iya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita karena kesibukan kita, banyak mana kita membaca Al-Quran dengan membuka HP kita? Ayo jujur. HP. Awang kita tangi turu yang dibuka HP, kok buka dulu kan. Ono pesan opo iki, ono gosip opo gitu tuh. Mesti itu, ada kabar apa ini, ada video lucu apa ini yang dikirim itu. Nah, maka kalau kita menjadikan Al-Quran itu berimbang, ini bukan larangan bawa HP loh, ibu-ibu yang buka HP kalau ada pesan buka aja Bu, tenang aja, bapak-bapak juga mas-mas, monggo ndak apa-apa, mana tahu nanti selamat Pak, bapak dapat hadiah sekian puluh juta gitu kan, buka aja, ndak apa-apa, tapi berimbang, kita yang buka HP, kita yang buka Al-Quran. Tapi Pak Taufik, saya membuka HP sering, tapi kenapa? Saya membaca Al-Quran lewat HP, monggo ndak apa-apa. Kadang saya lihat itu di bandara, di stasiun ada orang Uma Ami gini-gini aja. Ternyata pas lewat kita kadang-kadang kepo Bapak Ibu ya. Kiwong ngopo kok serius banget. Jebul baca Al-Quran. Saya langsung izin, astagfirullahaladzim, saya sudah berburuk sangka. Ternyata yang bersangkutan baca Al-Quran. Padahal dari penampilannya kita orang menurut. Tapi ternyata yang dibuka Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, hiasi tuh rumah kita itu dengan sholat. Sering kita sholat. Sholat itu sholat apa? Semakin banyak kita sholat sunnah, bagus. Ya, tangi turu jam kalih, jam setunggal. Lo yo tangi Pak, sering tiap malam. Tapi mong pipis. Nah ini yang dirubah ini. Tangi jam 1, tangi jam 2. Itu mbok yo ora kita wudu sebentar. Sholat 2 rakaat suwe mboten? Boten, tapi kita kadang-kadang kok yo abot tenan. Apalagi kalau ada alasan ngeten niki. Saya tuh kalau muka saya basah karena berwudu, yuk lanjut turune angel turi meneh kata. Itu ndak bener itu, Pak. Justru kalau muka kita bersih sudah berwudu niatkan lagi untuk tidur silakan. Bisa kok. Kalau angel tidur nanti hitung aja jumlah kambing di pikiran kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa tuh. Oh enggak bisa juga. Baca ayat Al-Quran itu. Baca ayat kursi, baca surah An-Nas, Al-Falaq sampai Al-Ikhlas. Baca semua. Nanti insya Allah Bapak Ibu bisa tidur kembali. Jadi kalau kita selama ini bangun tidur jam 1, jam 2 hanya sekedar HIP ya, hasrat ingin pipis monggo, jangan ditahan. Iyalah novel ya, ini novel rajin kalau saya. Ini mahasiswa saya Pak ya, novel ini mahasiswa saya di UIN. Jadi biasakan kita seperti itu. Ya, kalau sholat itu sudah menjadi kebutuhan kita, itu tidak berat. Tapi kalau sholat itu tidak menjadi kebutuhan, memang pancen berat. Kenapa saya katakan berat? Ada orang, dan saya dengar sendiri, murtad dari Islam itu hanya karena aku kuat masuk Islam itu. Lah apa? Sholatnya 5 kali dalam sehari semalam, berat bagi saya. Saya tanya Bapak Ibu, apakah kita mati karena melaksanakan sholat? Tidak ada orang mati karena melaksanakan sholat Pak. Kalaupun ada orang mati karena sholat, itu biasanya kena serangan jantung, bukan karena sholatnya. Jangankan sholat, puasa yang lebih berat lagi. Ada orang mati karena puasa? Enggak Pak, Bu. Kalau kita itu sahur, kalau kita itu berbuka tepat waktu dengan makanan yang seimbang gizi yang kita makan, kuat. Kalaupun ada orang yang meninggal karena puasa, bukan karena puasanya, tetapi karena ada penyakit yang menyertanya. Jadi kita rubah mulai sekarang, karena ini momen yang paling baik, bacalah Al-Quran. Bukan masalah jumlahnya Bapak Ibu, tapi kebiasaan kita membaca Al-Quran itu akan baik. Nah, apa sebenarnya fungsi Al-Quran? Saya jelaskan sekitar 20 menit ini ya. Fungsi yang pertama adalah petunjuk. Hudal linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa? Semua Pak, Bu. Petunjuk soal makanan, ada dalam Al-Quran. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan.
Itu perintah. Kalau Bapak Ibu nggak mau makan, itu dosa loh Pak, karena itu perintah. Karena kalau nggak makan kita bisa mati. Tapi jangan hidup itu tujuannya untuk makan. Kalau tujuan hidup untuk makan, apa bedanya dengan sapi? Gitu loh. Maka kita itu makan. Tapi ketika kita diperintahkan makan oleh Allah, apa yang harus diperhatikan? Jangan berlebihan. Makan sekedarnya. Maka orang dulu kan tidak ada yang penyakit jantung, tidak ada yang stroke. Jarang itu simbah-simbah zaman kita dulu itu. Umurnya panjang-panjang. Kita sekarang pas mantenan muter tempat makan. Makan iki wah kolesterol. Delo iki wah kolesterol gitu loh. Karena kita sudah biasa berlebihan makan sebelumnya. Akhirnya sekarang kita dipantangi makan ini, dipantangi makan itu. Yo apa? Kita jarang mengeluarkan keringat kita sehingga kita tidak sehat. Simbah dulu bawa teh botolnya segede ini dure. Manis, Bu. Teh manis. Tapi kalau mereka nggak gula, ya karena mereka macul di sawah. Nah, kita yang dipacul HP, kerja sekarang depan komputer, ya toh? Kerja di kantor, di meja, duduk aja di kursi, lungguh terus, nggak pernah menggerakkan badan, olahraga pun jarang. Orang Indonesia tuh kan benar-benar luar biasa, weh. Warung cuma 50 meter dari rumah, jalan kaki udah pun numpak motor. Jangan-jangan nih jamaah Al-Iman ke Amplas numpak motor. Gimana? Waduh hebat Taufik nih orang numpak motor, padahal ya bisa jalan loh Pak. Saya praktek sama istri saya, ada warung sekitar 100 meter ke rumah, jangan jalan naik motor, Bu, jalan kaki aja, hitung-hitung ya kan 7.000 langkah kita sehari itu, insya Allah tuh sudah sehat itu. Nah kita sekarang enggak kok, kemana-mana naik motor, ya mungkin mergopun sugih Pak. Jadi kemana-mana naik motor, naik mobil, jadi mager kata bocah saiki. Ngerti mboten Bapak Ibu mager? Malas gerak, akhirnya kita tidak sehat. Nah itulah salah satu petunjuk Al-Quran itu, petunjuk agar kita tuh sehat dengan hidup kita, petunjuk agar kita memakan itu yang halal lagi baik. Jadi makan tuh boleh kita memakan sesuatu, tapi perhatikan baik nggak tubuh kita memakannya. Pak Bu saya tanya, garam itu baik nggak buat kita? Oh belum tentu. Pertanyaan saya berikutnya, garam itu halal nggak kita makan? Halal. Kenapa? Karena asal kita beli ya, kecuali garam uyah dari nyolong itu ya haram. Dan kita kalau makan kurang garam, nggak ada rasanya. Tapi ingat Bapak Ibu, orang-orang yang hipertensi, baik nggak makan garam? Baik. Garam itu halal, tapi belum tentu baik, maka makan garam secukupnya. Pasti dokter yang meriksa Bapak Ibu ini, Pak Bu kalau hipertensi tekanan darah tinggi tolong dikurangi garamnya supaya tidak naik. Padahal garam itu halal, tapi tidak baik bagi orang-orang tertentu. Pertanyaan kedua aku loh, lombok niku halal mboten? Halal. Tapi bagi orang yang yang mah, ya baik ndak buat orang yang mah? Tidak, naik asam lambungnya ya sudah itu GERD ya penyakitnya itu. Kalau sudah itu sudah bisa itu harus disuntik itu untuk meredakan sakitnya. Maka Islam menganjurkan kepada kita makanlah yang halalan thayyibah. Jadi yo halal yo baik. Itu ada dalam Al-Quran Bapak Ibu. Nah jadi itu fungsi yang pertama. Lalu fungsi yang kedua, Al-Quran itu adalah sebagai obat, syifa'ul linnas. Jadi kalau Al-Quran itu sebagai obat, maksudnya apa? Itu obatnya adalah obat rohani. Kenapa obat rohani? Kalau rohani kita ini sehat Bapak Ibu, tubuh kita insya Allah sehat. Kalau pikiran itu senang, hati senang, itu pekerjaan yang kita kerjakan itu rasanya ringan. Tapi kalau pikiran kita itu putek gitu, mikirin harga-harga kok yo naik terus gitu toh. Itu kemana-mana yo nggak enak. Belanja ini cukup nggak duit ini bapak kok ngasih duit kok ya sama ini orang tahu munggah naik nggak tahu naik gitu belanjanya gitu kan. Ibu-ibu sekarang kan beda dengan Siti Hawa kan. Siti Hawa tuh nggak pernah mikir uang belanja. Itu bedanya dengan kita. Nabi Adam juga sama dengan kita ini Bapak. Nggak mikir dia marry sama besannya, marry sama mertuanya, karena nggak punya mertua Bapak Ibu.
Nah, beruntungnya mereka begitu. Kalau kita sekarang kan beda, mikir uang belanja, mikirin mertua, kok ya ndak pindah-pindah udah puluhan tahun, kok ya ndak bangun-bangun rumah gitu toh. Nah, itu kan masalah itu. Itu menjadi persoalan kadang bagi kita. Kalau pikiran kita udah butek, nah kadang-kadang orang ndak berpikir rasional, orang kadang nggak berpikir benar. Maka Al-Quran itu menyehatkan pikiran kita, menyehatkan hati kita. Semakin banyak Bapak Ibu membaca Al-Quran, semakin tenang hati kita. Bapak Ibu pernah mendengar boten ada orang masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Mereka masuk Islam. Subhanallah, luar biasa. Apalagi kalau yang baca Al-Quran itu merdu, enak didengar. Merdu ini benar-benar merdu ya, bukan merusak dunia maksudnya loh, fales gitu loh. Tapi kalau merdu, mendengarnya enak. Coba ibu-ibu itu. Saya waktu menunaikan ibadah sholat di Masjid Haram, pas waktu itu yang imamnya itu Abdurrahman As-Sudais ya. Saya kan heran pertama ngelihat orang Mekah itu kalau diimami oleh Imam Sudais itu kan baca ayat kan panjang-panjang ya toh. Dan apalagi kalau malam tarawih seperti ini Bapak Ibu, mereka itu one night one juz, satu malam satu juz. Kita belum pernah ngalami, saya pun belum pernah ngalami. Karena di Indonesia kalaupun ada yang satu malam satu juz, cepatnya raumum, cepet banget gini-gini. Kalau sana kan enggak, normal saja. Apa yang terjadi? Ini pengalaman saya, mungkin Bapak Ibu pernah ngalami. Segitu panjang ayat yang dibaca oleh Imam Sudais, rasanya saya kok enggak lama rakaat yang berjalan itu. Karena lantunannya itu menyentuh hati kita. Ya. Karena lantunan Al-Quran itu sebenarnya menenangkan kita. Makanya kalau ada orang yang kerasukan, orang yang kemasukan setan, yang dibaca apa Bapak Ibu? Al-Quran. Tahu apa namanya itu? Ruqyah. Yang dibacakan tuh ayat-ayat Al-Quran. Bukan itu jampi-jampi. Bukan, Al-Quran. Sehingga setan yang ada dalam tubuh orang itu nanti akan keluar. Karena Al-Quran itu bisa menyembuhkan seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu pikiran lagi banyak, termasuk adik-adik mahasiswa, lagi banyak beban mikirkan skripsi, mikir belum ada calon, belum ada bebek gitu ya. Ibu-ibu kok anak belum menantu, novel dan nikah belum nikah, tahu guyang-guyu terus ini. Jadi kalau putek pikiran gitu Bapak Ibu, ambil Quran, baca, resapi arti dan maknanya itu. Insya Allah itu akan menjadi tatmi'ainul qulub, akan menenangkan hati kita Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, coba deh. Ya, baca dengan khusyuk. Oh Pak Taufik, saya belum lancar baca Qurannya pripun Pak? Baca sebisanya. Walaupun bacanya kayak bocah TK, ndak apa-apa. Gusti Allah Maha tahu. Yang penting niat kita membaca Al-Quran itu. Nah, sehingga Al-Quran sebagai obat itu benar-benar bermanfaat untuk kita semua.